Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi share kegiatan saya di warung sembako. Kali ini saya mau sharing bagaimana caranya mempertahankan usaha warung sembako dan manfaatnya warung sembako bagi saya, teman-teman. Menurut saya cara bertahan usaha sembako itu kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ya, ataupun mengikuti tren-tren kekinian gitu ya, entah itu di barang ataupun pelayanan ataupun di hal-hal yang lain yang membuat warung kita itu ada peningkatan dari segala halnya ya. Di video kali ini saya mau sharing manfaatnya usaha warung sembako bagi saya. Ini menurut saya usaha yang sangat benar-benar menjanjikan, menggiurkan, dan satu keberuntungan bagi saya memiliki usaha warung sembako ini, teman-teman. Dibandingkan usaha-usaha saya yang terdahulu yang sudah saya lewati beberapa belas tahun lalu ya. Alhamdulillah warung sembako ini yang awet dan menurut saya bisa dikerjakan di rumah gitu teman-teman, dengan modal seadanya. Dulu waktu itu kita buka sembako tuh memang modalnya sedikit ya, sekitar 11 jutaan gitu kalau nggak salah teman-teman ya, berikut pajangan dan lain-lain gitu. Nah alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan beginilah keadaan warung sembako saya. Saya menjalani usaha sembako itu hampir 18 tahunan ya teman-teman, udah lumayan gitu ya, tapi masih belajar juga dalam mengelola usaha sembako. Belum maksimal seperti orang-orang lain ya, belum maksimal seperti teman-teman gitu ya, dan masih segini juga lah, ala kadarnya, ala warung sembako kampung ya, warung sembako jadul teman-teman. Meskipun modalnya seadanya tapi alhamdulillah masih bertahan ya. Bertahan itu menurut saya waduh sangat luar biasa sekali ya, di tengah-tengah gempuran pasar-pasar modern ya, minimarket yang semakin merajalela ke kampung-kampung gitu ya. Dan alhamdulillah warung sembako jadul seperti ini masih bertahan, masih lumayan berkembang menurut saya teman-teman. Dan cara saya mempertahankan usaha warung sembako di zaman sekarang ya teman-teman, di tengah-tengah gempuran minimarket ataupun pasar-pasar modern itu susah-susah gampang ya, karena kita mungkin udah terbiasa berjualan, jadi sepi atau ramai kita nikmati saja. Dan yang namanya berjualan itu pasti ada pasang-pasangannya ya, ada kalanya rame, ada kalanya juga sepi ya. Pokoknya kita nikmati saja setiap harinya teman-teman ya. Yang penting kita ada pemasukan dan barang-barang tuh banyak yang keluar terjual gitu ya. Kalau soal persaingan usaha di mana-mana sama saja teman-teman. Di tempat saya pun seperti itu, banyak warung-warung baru yang bermunculan ya. Belum lagi minimarket juga banyak ya teman-teman, seperti itu. Jadi intinya kita fokus pada usaha yang kita kelola ini. Misalnya ada barang baru kita beli gitu ya, kita coba-coba juga jual gitu ya. Dan memperbanyak dagangan itu juga salah satu triknya kita ya. Cara menghadapi persaingan usaha tuh kita harus memperbanyak juga barang-barang yang kita jual. Misalnya warung baru menjual barang A, kita juga harus jual, seperti itu ya teman-teman. Dan kita warung yang sudah lama berjualan jangan sampai kalah sama warung-warung baru ya. Kita tetap pertahankan kualitas usaha kita ini, misalnya dari segi barang-barangnya ya, usahakan perbaiki lagi, lebih berkualitas lagi barangnya. Dan kita pelayanan juga harus diperbaiki lagi ya, jangan sampai kalah sama warung-warung baru yang bermunculan teman-teman, karena biasanya kalau warung baru itu lebih cepat naiknya ya kalau kita memang tidak bagus dalam pelayanan, misalnya tidak bagus dalam penyediaan barang ya. Dan kalau warung baru itu biasanya lebih cepat memancing pembeli baru untuk berdatangan ke warungnya. Sementara kita yang warung lama harus bisa tetap mempertahankan pelanggan-pelanggan kita agar jangan sampai pindah ke warung-warung baru. Dan semaksimal mungkin kita harus fullkan dalam melayani pembeli dan juga dalam buka tutup usaha kita teman-teman. Misalnya warung baru berani buka 24 jam, minimal kita yang udah lama beroperasional warung kita minimal
ya 20 jam deh gitu ya, karena nggak sanggup untuk 24 jam karena kita tuh beda lagi ya teman-teman. Kalau kita tuh hari-hari tertentu aja 24 jamnya, tidak semua hari kita isi dengan membuka full dalam waktu 24 jam teman-teman. Kalau warung sembako saya tuh seperti itu, kadang-kadang sampai 24 jam, kadang tidak gitu. Jadi tidak tentu untuk buka full setiap harinya ya, tapi usahakan selalu buka lebih dari 20 jam gitu ya teman-teman per harinya, karena sekarang tuh bisa ganti-gantian gitu ya. Kalau sendirian keteter banget ya kalau buka waktunya, itu terlalu lama teman-teman. Berhubung kita di sini ada yang bantuin, jadi ya udah ya ganti-gantian jaga warungnya, jadi lumayan lah teman-teman untuk perkembangan usaha dan semakin banyaknya juga pelanggan. Dan biasanya kalau warung lama itu sudah terpercaya gitu teman-teman ya. Jadi mau jam berapapun buka, mau jam berapapun tutup, alhamdulillah pelanggannya tuh ngerti sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya saya tutupnya lebih awal, si teteh mau kemana nih kok tutupnya cepat gitu ya, jadi dia buru-buru belanja gitu. Ada juga yang memang tidak tahu kita tutupnya lebih awal, jadi mau nggak mau mereka belanja juga di warung lain seperti itu. Dan kita pun yang mempunyai warung ya tidak masalah, mau belanja dimanapun pelanggan terserah gitu ya, tidak memaksakan harus beli di kita gitu. Dan kita tuh namanya usaha itu pasti ada persaingan, dan kita bersaingnya secara sehat aja ya, namanya rezeki itu nggak kemana gitu. Kalau kita memang ada keperluan bukannya agak siang ataupun tutupnya lebih cepat, itu ya memang itu keperluan kita juga yang nggak bisa kita tinggalkan gitu ya. Seperti itu ya teman-teman cara saya mengelola usaha sembako. Dan ada juga teman yang bertanya, bagaimana sih teh cara mempertahankan usaha sembako? Intinya itu kita dalam berjualan itu harus punya niat, harus punya keyakinan dalam berjualan ya teman-teman. Karena kita mungkin udah terbiasa berjualan, jadi dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tetap semangat berjualan ya. Karena kita mau dari mana lagi penghasilan nih gitu kalau nggak buka warung sembako seperti itu ya teman-teman. Karena saya tuh usahanya hanya warung sembako aja satu macam gitu teman-teman. Dan kalau menurut saya mempertahankan usaha sembako itu ya kita harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ya, biar kita tidak ketinggalan zaman, entah itu di segi pengadaan barang terbarunya ataupun dalam pelayanannya, ataupun mungkin yang lebih kekinian lagi mengikuti tren pasar modern seperti itu ya. Kalau punya modalnya lagi, kita tambahkan lagi barang-barang lain yang memang kita belum sama sekali jual ya, kita harus berani coba menjual barang-barang tersebut. Nah, jika modal kita terbatas, kita jalani saja usaha dengan baik ya. Pergunakan uang modal warung untuk keperluan warung juga gitu ya. Belilah barang-barang yang setiap hari lakunya, jangan sampai salah berbelanja teman-teman. Meskipun barang itu di warung lain laku, belum tentu laku di warung kita. Kita kalau mau coba barang baru itu sedikit-sedikit aja belanjanya, nanti kalau sudah terlihat rame, bagus, prospek banyak yang beli gitu ya, barulah kita tambahkan lagi jumlahnya. Dan untuk saat ini barang-barang sembako terutama di minyak goreng ya lagi naik banget ya teman-teman, lagi mahal ya. Seperti zaman dulu lagi ya, minyak goreng naik lagi harganya. Yang sekarang tuh yang kemasan seperti ini, yang refilan kecil saya jual nih 10.500 ya, 500 ml isinya teman-teman. Dan untuk 1 liternya juga beda lagi harganya, ada yang 17.000, ada yang 18.000, ada yang 19.000 juga per liternya, tergantung mereknya juga teman-teman. Dan ini barang-barang sembako itu nggak bakalan turun drastis ya, kita menjual barang sembako itu bertahap-bertahap gitu ya. Kalau untuk barang-barang seperti ini itu kebutuhan sehari-hari, jadi kita terlalu banyak nyetok juga tidak boleh, dan kehabisan stok juga jangan teman-teman ya. Dan menurut saya itu mempertahankan usaha sembako itu susah-susah gampang juga ya, tergantung dari niat kita mau semangat atau tidak dalam usahanya gitu ya. Dan kalau memang penghasilannya banyak dari yang lain, mungkin warung sembako itu agak disepelekan karena keuntungannya yang kecil dan harganya yang tidak stabil. Berhubung saya tidak punya usaha lain, jadi saya tekuni aja usaha ini dengan baik menurut saya teman-teman ya. Dan intinya tadi itu di barang-barang yang memang setiap hari laku harus kita selalu ready kan, selalu stok lumayan ya, jangan sampai kehabisan teman-teman. Dan untuk menjaga pelanggan agar tidak pindah ke warung lain itu, kita dalam pelayanan tuh harus sebaik mungkin ya. Kebersihannya pun dijaga, jika ada yang komplain ini itu segera kita tanggapi,
Jika ada barang-barang yang rusak segera kita ganti kalau sudah terlanjur dibeli sama pembeli ya teman-teman. Lebih baik kita rugi 1.000 ataupun 500 rupiah daripada pelanggan kecewa teman-teman ya. Itu triknya untuk mempertahankan pelanggan supaya betah dan awet berbelanja di warung kita ya, menjadi langganan kita tetap. Dan kalau ada pun komplain sedikit-sedikit nggak apa-apa, kita tanggapi, kita harap maklum dan kita minta maaf kalau kita memang salah ya teman-teman. Itu juga salah satu trik dagang menurut saya ya teman-teman, biar pelanggan itu nyaman dan tidak merasa dirugikan gitu ya. Kan kalau kita kan ada mie dimakan semut atau apa, bisa tukar ke agen misalnya, bisa kita tukar ke salesnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada barang-barang rusak terlanjur dibeli pelanggan atau tidak ketahuan, tidak terkontrol kita ya, segera kita ganti saja barang tersebut dan minta maaf ya teman-teman. Dan seterusnya jangan diulangi pastinya ya. Perhatikan kebersihan warungnya, perhatikan barang-barangnya agar pembeli pun nyaman berbelanja di kita. Yang selanjutnya juga cara bertahan usaha sembako itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya di alat pembayaran ya, kita bisa menggunakan apa namanya tuh sekarang tuh misalnya pakai Dana, OVO gitu-gitu ya teman-teman ya, pakai QRIS gitu ya teman-teman, ataupun bisa transfer ya, seperti itu ya. Jadi memudahkan kepada para pembeli untuk berbelanja di warung kita ya teman-teman. Tidak harus uang cash, yang penting bayar gitu ya teman-teman ya. Sekarang tuh seperti itu zamannya ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman juga biar warung kita itu semakin kekinian juga dan tidak ketinggalan zaman, tidak ditinggalkan para pembelinya. Karena para pembeli itu lebih cerdas dibandingkan yang berjualan teman-teman ya. Zaman sekarang banyak jualan online di mana-mana, jadi warung sembako kecil itu semakin tertindas menurut saya. Jadi semaksimal mungkin juga kita warung-warung kecil mempertahankan usaha agar tetap berjalan dan semakin berkembang teman-teman ya. Karena rezeki itu tak akan kemana, tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada upaya dari kita memperbaiki kebaikan untuk usaha, pasti kita akan ketinggalan juga teman-teman ya. Sekian dulu video saya kali ini, terima kasih sudah menonton ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan juga. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.